Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program Belajar Itu Asyik yang diselenggarakan oleh KTV SMK Negeri 1 Kedung. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Solihatun SPD. Pada materi kita pada pagi hari ini adalah kita akan belajar bagaimana nanti melakukan pencatatan kegiatan usaha. Jadi anak-anak tidak perlu membayangkan kegiatan usaha itu yang besar, harus yang berlaba banyak dan seterusnya, tetapi kita bisa memulainya dari usaha yang kecil yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengingatkan kepada anak-anak semua agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan di kehidupan kita sehari-hari, sembari berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Anak-anak, untuk materi pencatatan kegiatan usaha sederhana menggunakan Microsoft Excel ini sangat cocok diterapkan untuk kalian siswa-siswi jurusan akuntansi keuangan lembaga pada khususnya, meskipun untuk jurusan atau kompetensi yang lain pun juga tidak menutup kemungkinan bisa menerapkan ini, karena Microsoft Excel sendiri kalau menurut saya merupakan salah satu program yang sangat mudah diterapkan. Bahkan di setiap komputer di Indonesia rata-rata mereka menggunakan Windows, sehingga di sana ada Microsoft Excel, dan Microsoft Excel ini sangat fleksibel untuk diterapkan dalam mengolah berbagai macam data. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana nanti kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pencatatan kegiatan usaha. Nah, baik, sebelum kita mulai melakukan pencatatan, kita harus memahami dulu kegiatan usaha yang akan kita catat itu seperti apa, jenis kegiatan usahanya apa, bergerak di bidang apa, karena ini nanti akan menentukan transaksi-transaksi apa saja yang nanti akan terjadi atau yang nanti mungkin terjadi. Jadi misalnya ketika anak-anak membuka usaha misalnya catering, tentu saja transaksinya akan berbeda ketika anak-anak membuka usaha online shop, atau anak-anak membuka usaha konter pulsa, atau lagi misalnya anak-anak membuka usaha laundry dan seterusnya. Artinya setiap kegiatan usaha pasti memiliki karakter untuk transaksi yang berbeda-beda. Nah, setelah kita bisa menetapkan kegiatan usaha apa yang akan kita tekuni, yang akan kita catat, maka kita bisa mulai memprediksikan kira-kira transaksi yang akan terjadi itu apa saja, sehingga nanti bagaimana kita mencatatnya itu sudah ada di prediksi kita. Baik, untuk contoh kali ini Ibu akan mencoba mencatat untuk usaha, misalnya ini namanya adalah SMK Travel dan Ekspedisi. Jadi ini nanti usahanya adalah usaha perjalanan, usaha jasa perjalanan. Usaha jasa perjalanan ini bisa untuk orang, bisa juga untuk barang. Nah, tapi ini nanti juga bisa anak-anak terapkan untuk kegiatan usaha yang lain. Nah, di kegiatan usaha ini Ibu asumsikan bahwa usahanya belum berdiri. Jadi kita memulai dari kegiatan membuka usaha, diawali di sini Ibu berikan contoh, misalnya ada Tuan SMK mendirikan usaha SMK Travel dan Ekspedisi. Nah, ketika membuka usaha tadi, Tuan SMK kemudian menyetorkan uang tunai sebesar 35 juta dan satu buah mobil yang beliau miliki sebagai modal awal usaha. Ini transaksi yang pertama. Kemudian dilanjut dengan transaksi-transaksi berikutnya. Misalnya, karena untuk usaha travel ini memerlukan ruangan kantor,
ya, maka Pak SMK misalnya menyewa ruangan di sebuah ruko misalnya, ya, sebesar 7.600.000. Kemudian transaksi yang berikutnya, setelah memiliki ruangan kantor, maka Pak SMK juga memerlukan berbagai macam peralatan kantor untuk mendukung usaha. Makanya pada tanggal 8 kemudian Pak SMK membeli seperangkat komputer dan printer. Kemudian dilanjutkan lagi, sesudah memiliki komputer dan printer, kemudian Pak SMK membeli peralatan atau perlengkapan kantor, ATK, ya, alat tulis kantor, bisa berupa pulpen, kertas, tinta printer, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika untuk perlengkapan administrasinya komplit, maka untuk kegiatan yang kelima di sini Pak SMK maka melakukan servis kendaraannya. Mobil tadi diservis dulu supaya siap ketika nanti ada pelanggan yang meminta untuk pelayanan jasa. Nah, kemudian lanjut transaksi yang keenam, ya, untuk Pak SMK ini tadi menerima uang muka. Jadi ada pelanggan ini namanya Bu Fatimah, dia berencana melakukan perjalanan tanggal 15 April, tapi tanggal 12 April beliau sudah datang ke SMK Travel dan Ekspedisi untuk memberikan uang muka. Jadi DP dulu, booking, ya, membayar booking dulu sebesar 3 juta. Dilanjut dan seterusnya. Nah, setelah transaksi-transaksi ini diidentifikasi, maka selanjutnya kita harus identifikasi juga ketika kita melakukan pencatatan, sebenarnya informasi apa saja sih yang perlu atau yang harus bisa disediakan oleh sistem pencatatan kita. Nah, untuk sistem pencatatan ini, anak-anak juga jangan membayangkan bahwa setiap perusahaan harus melakukan siklus akuntansi komplit, dari membuat jurnal, buku pesan, raca saldo, penyesuaian, raca lajur, membuat laporan keuangan yang 5 itu, laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, cash flow statement, atau catatan atas laporan keuangan. Betul, itu adalah untuk laporan-laporan yang ideal, sangat ideal menurut standar akuntansi keuangan. Tetapi ketika kita bicara pada tataran realita, sebenarnya pencatatan-pencatatan itu bisa masuk ke prioritas berikutnya. Yang penting setiap kali terjadi transaksi di kegiatan usaha kita, maka kita bisa melakukan pencatatan. Nah, pencatatannya anak-anak bisa melalui dua bagian, ya, atau dua sistem. Anak-anak bisa menggunakan sistem jurnal atau yang kedua menggunakan sistem buku kas. Nah, sistem jurnal dan sistem buku kas ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau sistem jurnal memang terlihat sedikit rumit, tetapi kelebihannya dia mampu menampung semua transaksi-transaksi, utamanya adalah transaksi-transaksi yang tidak melibatkan kas, yaitu transaksi-transaksi yang dilakukan secara kredit itu bisa dicatat ketika kita menggunakan metode jurnal, atau bahasa akuntansinya menggunakan model double entry. Kemudian model pencatatan yang kedua, kita bisa menggunakan, mencatatnya cukup menggunakan buku kas. Jadi kalau kita menggunakan buku kas, kelebihannya sangat sederhana. Setiap kali ada transaksi berkenaan dengan kas, baik itu kas masuk atau kas keluar, itu langsung bisa dicatat. Hanya kekurangannya ketika kita menggunakan model buku kas ini, kita nanti akan kesulitan untuk menyusun laporan keuangan sederhana, atau bahkan ketika kita nanti akan mengidentifikasi sebenarnya saya itu masih punya kewajiban kepada si A berapa ya, kita punya piutang kepada si B berapa. Nah, itu tidak bisa dijawab atau kurang bisa dijawab ketika kita menggunakan model pencatatan buku kas. Namun pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar mencatat transaksi menggunakan jurnal, sementara kebutuhan akan kas, kebutuhan akan informasi mengenai posisi kas nanti kita bisa tambahkan. Jadi nanti kita akan tahu sebenarnya saldo kas setiap saat itu berapa. Ini sangat mudah, nanti kita tinggal menggunakan rumus logika yang sederhana, sum if. Nah, berikutnya, ketika kemudian kita memutuskan untuk mencatat transaksi kita menggunakan format jurnal, nah, maka
ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan rekening dan yang kedua adalah format jurnal. Identifikasi kebutuhan rekening. Jadi rekening-rekening apa saja, akun-akun apa saja yang akan kita pakai, kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, proses identifikasi kebutuhan rekening ini sangat tergantung kepada jenis usaha yang dijalankan. Apabila kita memiliki kegiatan usaha seperti SMK tadi, travel dan ekspedisi, ya, tentu akun-akunnya atau rekeningnya akan sangat berbeda dengan jenis usaha, misalnya tadi yang sudah Ibu berikan contoh usaha catering misalnya, karena nanti ketika di perusahaan travel dan ekspedisi ini kita harus memiliki kendaraan, kemudian di sana nanti ada akun misalnya biaya bahan bakar, kemudian karena tadi kita ada sewa ruangan, berarti nanti kita harus ada akun biaya sewa dan seterusnya. Nah, identifikasi kebutuhan rekening ini menjadi kunci ketika kita nanti akan mencatat transaksi tersebut di dalam jurnal. Diupayakan pada saat sebelum kita men-setting format jurnal, maka kebutuhan rekening ini harus bisa diidentifikasi secara tepat, agar nanti pada proses berjalan kita tidak mengalami kesulitan harus menambah rekening-rekening baru. Atau bisa juga dengan kita membuatkan rekening yang bersifat fleksibel atau rekening yang sangat mudah dimodif. Misalnya di akun pendapatan kita bisa tambahkan pendapatan lain-lain, kemudian di akun biaya kita bisa juga tambahkan akun atau rekening biaya lain-lain untuk menampung transaksi-transaksi yang memang tidak bisa dicatat ke rekening-rekening yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini misalnya sudah Ibu tuliskan untuk kebutuhan rekening yang sekiranya nanti akan kita perlukan pada saat kita mencatat transaksi pada SMK Travel dan Ekspedisi. Ini yang pertama, misalnya Ibu berikan contoh ada kas. Mengapa ada akun atau rekening kas? Sudah pasti rekening kas diperlukan karena tidak mungkin badan usaha tidak memiliki kas atau uang tunai sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu juga sediakan rekening piutang usaha, ini untuk menampung transaksi-transaksi yang dilaksanakan secara kredit. Kemudian ada piutang karyawan, ini kita pakai sebagai opsi apabila nanti ada karyawan, ada sopir dari SMK Travel dan Ekspedisi ini misalnya yang melakukan peminjaman atau bond. Jadi sering sekali terjadi di keseharian kita bahwasanya seseorang itu melakukan bond dulu, istilahnya cash bond dulu ya, sebelum melakukan pekerjaan mereka kadang-kala melakukan cash bond dulu. Nah, ini kita tampung nanti menggunakan akun piutang karyawan. Kemudian ini ada perlengkapan ya, karena tadi kita ada misalnya harus membeli kertas ya, dimasukkan ke perlengkapan. Kemudian ada sewa dibayar di muka ya, karena tadi SMK Travel dan Ekspedisi masih menyewa ruangan kantor. Kemudian ini kita tambahkan lagi misalnya ada asuransi. Ingat bahwa untuk usaha travel dan ekspedisi ini aset kita besar jumlahnya pada kendaraan. Nah, untuk melindungi kendaraan ini sebaiknya kendaraan-kendaraan yang dimiliki ini diasuransikan. Nah, kemudian untuk aset tetapnya kita memiliki kendaraan, kemudian juga memiliki peralatan kantor. Nah, kemudian untuk sisi sumber pendanaannya ya, ada utang usaha, ada utang gaji. Nah, di sini kita tambahkan juga misalnya untuk pendapatan dibayar di muka. Nah, ini kita pakai untuk menampung uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan yang pengen booking tanggal tertentu ya, biasanya kita bisa memintai kepada mereka untuk memberikan uang muka. Jadi sebelum perjalanan dilakukan, kita bisa menerima uang muka dari pelanggan. Nah, ini kita catatnya gunakan rekening pendapatan dibayar di muka. Nah, ini seterusnya, karena ini adalah usahanya yang mendirikan adalah Tuan SMK, maka di sini kita ada akun modal Tuan SMK, private Tuan SMK. Untuk pendapatan kita bisa sediakan dua saja.
yaitu pendapatan travel dan ekspedisi ini sebagai main income-nya, pendapatan utamanya. Sementara untuk pendapatan lain-lainnya kita bisa masukkan di rekening pendapatan lainnya. Kemudian untuk komponen biaya ini kita bisa masukkan biaya gaji nanti untuk membayar gaji bagian administrasi, gaji sopir dan seterusnya. Kemudian servis, nah ini servis juga merupakan main expense ya, karena untuk usaha travel ini modal utama kita adalah mobil, kendaraan. Nah supaya bisa berjalan dengan bagus maka untuk servis ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada biaya bahan bakar, ada biaya sewa, asuransi dan seterusnya. Nah baik, setelah kita bisa mengidentifikasi transaksi apa yang akan terjadi, rekening-rekening apa yang sekiranya diperlukan, maka kita akan siap melakukan pencatatannya menggunakan Microsoft Excel. Nah ini kita mulai saja pencatatannya. Nah untuk Excel ini kita gunakan yang sederhana saja, di tiap komputer pasti punya. Kita bisa menggunakan, kita buka file baru, ya. Kemudian untuk daftar rekeningnya tadi kita bisa menggunakan daftar rekening hasil identifikasi kita. Nah, ini misalnya kita copy saja. Nah kita kopikan. Kalau misalnya belum punya berarti anak-anak memang harus ketiknya one by one ya, satu demi satu. Nah ini formatnya kita buat seperti ini. Nah ini artinya kita sudah memiliki daftar rekening berikut kodenya yang nanti akan kita pakai sebagai bahan input untuk melakukan jurnal. Nah ini supaya lebih jelas, sheet-nya kita ganti namanya, dari sheet 1 kita ganti rename ya menjadi rekening ya. Jadi ini sheet-nya berisi rekening. Nah kemudian yang kedua kita akan membuat format jurnal. Format jurnal kita gunakan format yang paling sederhana saja, yaitu jurnal umum. Ini silakan sheet 2-nya kita ganti namanya menjadi jurnal. Nah untuk jurnal kita berikan saja judulnya di sini. Tadi namanya adalah SMK Travel dan Ekspedisi. Nah, kita buat di sini jurnal umum. Oke. Nah, kolom-kolom yang dipakai untuk jurnal umum ya, seperti biasa, kolom yang pertama adalah tanggal transaksi. Kemudian kolom yang kedua kita bisa isikan dengan nomor buktinya. Kemudian kolom yang ketiga kita bisa isikan dengan keterangan atau deskripsi yang nanti akan kita isi dengan nama akun. Nah nama akun ini nanti kita jangan ketik ulang, kita jangan ketik lagi. Kenapa? Pertama kalau kita ketik lagi lama, kedua rawan keliru ya. Jadi nanti untuk keterangan nama akunnya cukup kita panggil saja menggunakan fasilitas data validasi. Nah kemudian di sini ada ref, debit dan kredit. Nah ini ref ini juga tidak kita pakai sementara, juga tidak apa-apa karena ref ini nanti hanya kita pakai untuk memanggil kode akun. Oke, jadi ini kita lewati saja. Nah, kita buat yang sederhana. Nah seperti ini, tinggal kita misalnya transaksinya banyak nih. Nah kita misalnya selesai di sampai baris 30 saja dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya transaksinya banyak bisa ditambahkan lagi. Nah ini kolom-kolom sederhana yang kita butuhkan untuk membuat jurnal umum. Jadi cuma butuh 5 kolom, yaitu tanggal, nomor bukti, kolom keterangan yang berisi akun yang di debit dan di kredit, kemudian kolom debit dan kredit untuk menampung nilai nominalnya. Nah ini. Oke. Yang selanjutnya kita akan mencoba mengentrikan transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ya, tadi adalah Tuan SMK. Ini tadi transaksinya ada di nih transaksinya ini. Tuan SMK mendirikan usaha. Ini,
mendirikan usaha travel dan ekspedisi, menyetorkan uang tunai 35 juta dan mobil 180 juta sebagai modal usaha. Jadi ini akun yang didebit adalah kas 35 juta, debit lagi kendaraan 180 juta, dan kreditnya adalah modal SMK. Kita akan catat di sini. Nah, tadi seperti Ibu bilang, kolom keterangan akan diisi dengan nama akun. Supaya kita tidak ketik nama akun, maka kita panggil. Sebelum dipanggil nama akunnya harus diberi nama dulu. Nah, ini rekeningnya kita mulai dari kas sampai dengan biaya lain-lain. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, kita blok dari kas sampai dengan biaya lain-lain. Kemudian kita beri nama. Caranya klik kanan, kemudian klik define name. Nah, kasih nama misalnya rekening atau akun. Nah, namanya adalah akun. Jadi kalau kita panggil akun, nah nanti yang keluar kas, piutang usaha, biaya lain-lain dan seterusnya. Nah, cara memanggilnya di sini kita blok untuk kolom keterangan. Nah, keterangan kan tadi kita sampai baris 30, kita blok sampai baris 30. Oke, cara memanggilnya seperti ini anak-anak. Klik menu data, kemudian klik data validasi, data validation, pilih data validation lagi. Nah, di sini pada setting pastikan allow-nya, karena tadi kita kan sudah membuat daftar, maka allow-nya kita pilih list. Nah, source-nya tadi kan kita sudah punya nama, siapa? Akun. Kita ketikkan sama dengan akun. Oke. Nah, sehingga di sini sekarang muncul ada panah drop down. Nah, ini anak-anak tinggal pilih. Nah, tidak perlu ketik lagi. Nah, ini pun bisa kita modif lagi. Nah, kalau anak-anak pengen seru-seruan jadi jangan dibayangkan bahwa Excel itu susah, Excel itu sulit, menakutkan, tidak sama sekali. Excel itu sangat menyenangkan. Nah, kita ulang prosesnya untuk data validasi. Tadi kan kita baru ngisi di setting. Nah, kita bisa masukkan perintah di input message. Misalnya kita mau bilang ke operatornya yang mau input data itu pilih akun yang sesuai, boleh akun yang sesuai. Jadi nanti akan muncul pesan ini. Nah, itu di input message. Kemudian ada lagi tab error alert. Error alert ini akan memberitahu kepada bagian entry data yang mau input ini kalau misalnya terjadi kesalahan. Misalnya tadi kan daftar akunnya harus pakai daftar akun yang sudah ada, tetapi bila mana si operator tadi keliru, nah maka kita bisa kasih pesan kepada operator tadi, misalnya maaf Anda keliru, boleh seperti ini, atau pakai pesan lagi yang lain, bisa ulangi lagi misalnya, boleh, atau maaf Anda belum beruntung juga boleh Oke. Nah, ini ketika seperti ini perhatikan muncul pesan nih, pilih akun yang sesuai. Nah, ketika misalnya ada yang keliru, misalnya saya nulisnya begini, dung. Perhatikan, ada muncul pesan, maaf Anda keliru. Nah, boleh ini jadi untuk pesan-pesan ini silakan bisa dimodif sendiri sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, untuk transaksi yang pertama tadi kita ada terima setoran. Nah, untuk membuat atau mengisi jurnal umum kita harus tertib, kita ngisinya harus urut dari sebelah kiri. Tadi kita lihat tanggalnya adalah tanggal 2 April 2020 nomor buktinya nomor 1. Yang didebit adalah kas dengan kendaraan karena tadi ada penyetoran kendaraan. Yang dikredit adalah modal tuan SMK. Kita cari modal tuan SMK. Oke. Kasnya tadi 35 juta. Kendaraannya 180 juta. Sehingga berapa modal tuan SMK? Kas ditambah dengan kendaraan. Selesai. Nah, supaya tampilannya mudah, itu puluh juta atau ribuan. Nah, kita bisa tambahkan di sini komanya. Nah, sehingga lebih mudah diidentifikasi. Oke, next kita masukkan transaksi yang kedua, yaitu transaksi tanggal 5. Transaksi yang nomor 2 yaitu kita membayar sewa ruangan kantor. Nah, sewa ruangan kantor dipakainya 2 tahun ke depan, berarti yang didebit adalah sewa bayar muka. Nah, karena bayar ya otomatis yang dikredit adalah kas. Berapa angkanya? 7.600.000. Oke, kreditnya angkanya sama, nggak perlu ketik ulang, pakai sama dengan saja.
Kemudian transaksi yang ketiga tanggal 4. Transaksi yang ketiga misalnya membeli komputer dan printer, sehingga beli komputer dan printer yang harus didebit adalah peralatan, debit peralatan kantor. Yang akun yang dikredit adalah utang ya, karena kita belinya secara kredit tadi dari Javacom. Nah, ini belinya kredit, ini utang usaha sebesar yaitu 8.500.000. Oke. Kita lanjut transaksi yang keempat yaitu tanggal 9. Tanggal 9 ini transaksinya adalah membeli ATK 360.000 dari toko Najih ya, toko Najih di Pecangaan. Kita beli misalnya ATK, kita catatnya ke akun perlengkapan debit. Nah, kalau di Najih kelihatannya nggak boleh hutang ya, berarti yang dikredit adalah kas. Nah, angkanya 360.000. Oke, angka yang dikredit sama, kita ambil sama dengan saja, selesai. Kita masuk ke transaksi yang kelima, membayar biaya servis. Tanggal 10 kita servis, transaksi yang kelima, membayar biaya servis, debitnya adalah biaya servis, kreditnya adalah kas. Sejumlah berapa? 1.800.000. Oke, angkanya kita samakan juga. Transaksi yang ke-6, tanggal 12. Tanggal 12 kita menerima uang muka dari Bu Fatimah. Bu Fatimah ini pengen perjalanan tanggal 15, tapi dia booking dulu. Bookingnya adalah 3 juta. Nah, karena kita terima uangnya tapi belum kita laksanakan pekerjaannya, maka dianggapnya sebagai utang. Nah, ini kita nyatetnya nggak boleh ke pendapatan, travel nggak boleh, tapi harus kita catat di pendapatan dibayar di muka nggih, atau pendapatan diterima di muka. Maaf, ini saya keliru, harusnya bukan pendapatan dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Ini diterima di muka, diterima di muka. Ini jadi kalau kita ganti source-nya di rekeningnya nih juga kita ganti di sini, otomatis nanti ganti pendapatan, nah diterima di muka. Oke, sejumlah 3 juta rupiah. Ini ada di sebelah kredit, debitnya adalah kas. Nah, ini keliru lagi Bu. Debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke transaksi yang ketujuh, tanggal 13, kita beli bahan bakar. Nah, kita beli bahan bakar, kita catat saja ke beban atau biaya bahan bakar. Kreditnya adalah kas. Berapa nominalnya? 700.000. Selesai. Nah, lanjut lagi nih, misalnya transaksi yang ke-8 tanggal 15. Tanggal 15 misalnya ini menerima pembayaran dari Pak Amin atas jasa travel. Nah, jadi Pak Amin minta diantar ya, kemudian dia bayar 1.500.000. Nah, karena pekerjaannya sudah kita selesaikan, maka kita boleh catat sebagai pendapatan. Debitnya adalah kas. Nah, ini kreditnya adalah pendapatan travel dan ekspedisi, angkanya 1.500.000. Oke. Kemudian nah, tanggal 15 tadi lanjut nih, kita juga menyelesaikan pekerjaannya untuk yang Bu Fatimah yang tadi booking tanggal 13. Nah, ini tanggal 15 kita juga catat. Nah, meskipun tidak ada aliran kasnya nih, nah tapi kita mengakui adanya pendapatan sehingga pendapatan diterima di mukanya dihilangkan. Sekarang kita sudah tidak punya utang lagi. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah kita selesaikan. Nah, pendapatan diterima debit, kreditnya adalah pendapatan. Nah, ini kita boleh mengakui sekarang sebagai pendapatan sebesar 3 juta. Oke. Next. Kemudian transaksi yang ke-10 terjadi di tanggal 16. Tanggal 16 itu transaksinya adalah kita bayar gaji sopir. Nah, ini kan sudah berjalan 2 minggu, kita sudah pernah melaksanakan pekerjaan untuk Pak Amin, untuk Bu Fatimah, maka saatnya kita bayar gaji sopir. Misalnya kita membayar gaji sopir, maka debitnya adalah biaya gaji. Nah, ini kreditnya adalah kas. Nah, besarannya adalah 1.500.000. Oke. Nah, kemudian ada transaksi lagi terakhir, ini berikan contoh transaksi tanggal 25. Nah, tanggal 25 ini Pak SMK merasa bahwa kendaraannya yang dia punya sekarang kurang, dia harus beli lagi. Tapi karena dananya dia belum cukup, maka dia mengajukan pinjaman ke
INB Syariah. Nah, INB Syariah. Jadi kita menggunakan paket pinjaman murabahah, ya, transaksinya adalah transaksi murabahah. Jadi kita membeli barang tetapi nanti yang bayar adalah bank rekanan, ya. Jadi nanti kita atas pembelian mobil tadi bayarnya ke INB Syariah. Jadi inilah proses utang piutang yang memang dalam Islam diizinkan, ya. Jadi di sini kita tidak mengenal unsur riba karena di sini pada transaksi murabahah ini antara pembeli dan penjual sama-sama tahu bahwasannya ada di sana selisih margin, ya, selisih keuntungan berapa yang diambil oleh INB Syariah, dan itu dari pihak SMK juga menyetujui, ridho, nih, seperti itu. Ini sambil saya menyampaikan bahwasanya untuk transaksi-transaksi yang melibatkan utang piutang kita harus sangat berhati-hati terhadap unsur riba ini. Ini transaksi yang ke-11. Nah, karena kita punya mobil baru, maka yang kita debit adalah kendaraan. Nah, kendaraan, oke. Nah, kendaraan, maaf di atasnya, ya, kendaraan. Ya, kreditnya apa? Sekarang kita punya utang ke siapa? INB Syariah. Nah, kita cari mana utang? Nah, utang INB Syariah sebesar berapa? Sebesar 260 juta rupiah. Nah, ini untuk transaksi di jurnalnya sudah selesai, bisa ditambahkan lagi. Jadi sangat mudah ketika kita mencatat. Ketika kita menggunakan jurnal, semua transaksi bisa dicatat, entah itu transaksinya melibatkan kas ataupun tidak. Hanya kelemahannya memang ketika kita menggunakan jurnal ini, maka muncul pertanyaan, lah berarti saldo kas saya berapa? Padahal sebagai pemilik usaha kadangkala informasi berkenaan dengan kas itulah yang menjadi sangat penting. Ini kita bisa tambahkan saja untuk kasnya, misalnya kita butuh sebenarnya saldo kas awal kita berapa? Saldo kas awal. Kemudian ada penerimaan berapa, sehingga di sini ada saldo ada penerimaan berapa, ada pengeluaran berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Nah, kita cukup membuat seperti ini saja dengan memanfaatkan rumus sederhana. Nah, saldo kas awal, karena ini tadi SMK Travel Ekspedisi kan baru berdiri, sehingga saldo kas awalnya ada 0 rupiah. Kita tuliskan 0. Penerimaan kita ambilkan dari kolom debit. Nah, debit tapi dari akun apa? Akun kas, sehingga kita di sini menggunakan menjumlah dengan syarat yang dijumlah dari kolom debit, tapi syaratnya harus kas, sehingga kita gunakan formula sama dengan sum if. Sum if ringnya adalah lokasi di mana kriteria berada. Kriterianya adalah kas, sehingga ringnya adalah di kolom keterangan. Nah, ini kita bisa blok. Sampai sini boleh kita absolutkan. Nah, kemudian kriterianya apa? Kas, kita ketik saja kas. Oke, sum ringnya mana? Sum ringnya adalah karena penerimaan, maka kita ambil dari kolom debit. Nah, selesai. Oh, ternyata jumlah penerimaan kita selama tadi transaksi tadi bulan April, ya, ada 39.500.000. Nah, kemudian pengeluarannya rumusnya sama dengan sum if. Ringnya juga sama di kolom keterangan. Kriterianya sama, kas. Oke, hanya sum ringnya yang beda. Sum ringnya kita ambil dari kolom kredit. Nah, seperti ini. Ternyata jumlah pengeluarannya adalah 11.960.000. Sehingga berapa saldo akhir? Saldo akhir diperoleh dari mana? Saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, sehingga kita tahu berarti pada posisi sampai dengan transaksi tanggal 25, saldo akhir kas kita ada 27.540.000 rupiah. Nah, mudah sekali anak-anak dalam melakukan kegiatan pencatatan ini dengan memanfaatkan Microsoft Excel untuk format dan bentuk
pelaporan atau bentuk pencatatannya sangat ditentukan oleh kreativitas kita. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi anak-anak untuk bisa bersahabat dan berkreasi dengan Microsoft Excel. Sebelum Ibu akhiri, kembali Ibu mengingatkan kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan dengan senantiasa menetapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, serta stay at home, di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.